Oke, pagi hari ini saya akan bicara mengenai tujuan kita hidup sebagai orang percaya, bahwa kita itu ditentukan harus menjadi seperti Kristus. Itu bukan option, bukan pilihan, tapi itu adalah kerinduan Allah, atau kalau saya mau pakai bahasa hukum Taurat, keharusan. Dengan kata lain bisa saya katakan begini, satu-satunya kehidupan yang berkenan di hadapan Allah adalah kalau kita menjadi seperti Kristus. Ya, Matius 10:24, seorang murid tidak lebih dari gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Tapi dilanjutkan ayat 25, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jadi targetnya setiap kita adalah menjadi sama seperti Roh Kudus yang ada di dalam kita yang mengajarkan segala sesuatu. Kemudian juga menjadi sama seperti Roh Kudus yang adalah Tuhan lebih tepatnya. Karena Kisah Rasul katakan Yesus Kristus yang disalibkan oleh Allah sudah dijadikan Tuhan dan Kristus. Jadi kita menjadi seperti Tuhan dan Kristus di dalam Kristus. Lalu orang bilang, Pak, nggak terlalu vulgar itu, Pak. Oke, kita lanjutkan ayat 25. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Ya, ayat 25 bagian terakhir. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Ya, jadi kita semua dipanggil untuk menjadi seperti Kristus. Jadi jangan katakan panggilan saya bukan itu, Pak. Panggilan saya adalah pengusaha yang menghasilkan duit untuk mensupport gereja. Terus bilang panggilan saya adalah gembala. Panggilan saya adalah worshiper. Panggilan saya adalah dan sebagainya. Kita definisikan macam-macam karunia di dalam Tuhan. Saudara, kalau kita browsing dengan menggunakan Android, ketik kata callings, panggilan, itu tidak satu pun yang jamak, semua singular, tanpa S. Satu panggilan, callings. Di 1 Korintus pasal 1, tidak salah, pasal 1, ayat 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi panggilan kita cuma satu, bersekutu dengan Kristus. Kemudian 1 Petrus pasal 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan, atau satu hidup yang disebut sebagai a living hope. Jadi hanya satu panggilan kita. Semua kita dipanggil untuk menjadi seperti Kristus. Nah, selanjutnya kita baca di 1 Korintus 12 bahwa Kristus bermanifestasi dalam rupa-rupa karunia, rupa-rupa pelayanan. Tapi semua yang dilakukan Kristus. Jadi ada hanya satu panggilan, tapi ada bermacam-macam tugas kita atau gift. Kepada gereja ada 5 gift, atau kadang-kadang bisa disebut juga 4, karena di situ ada gembala yang mengajar dan menginjil. Ya. Ada 5 gift, 4 atau 5 gift ya, tergantung dari kita bacanya terjemahan mana. Yang jelas ada gift. Kepada masing-masing pribadi ada 12 karunia roh, dan ada macam-macam administrasi gereja, tapi panggilan cuma satu. Tujuan Tuhan Allah memanggil kita adalah menjadi serupa dengan Dia. Jadi itu sebabnya mengapa beberapa waktu yang lalu saya pernah katakan bahwa kenapa justru rupa-rupa karunia secara detail itu dijelaskan hanya di jemaat Korintus. Karena jemaat Korintus sekalipun penuh dengan karunia, rupa-rupa karunia, dan rupa-rupa pengetahuan, mereka tidak kekurangan dalam satu hal apapun, mereka salah mengidentifikasikan diri. Mereka mengidentifikasikan dirinya dengan karunia, padahal panggilan kita satu, menjadi seperti Kristus. Kristus tidak pernah berjalan dengan karunia-karunia.
Tapi Kristus penuh dengan karunia, apapun yang diperlukan. Pada saat dia ketemu orang sakit, karunia kesembuhan berjalan. Pada saat dia ketemu orang mati, karunia kebangkitan, membangkitkan orang mati berjalan. Ya, beroperasi maksud saya. Pada saat dia dibicarakan oleh orang Farisi, maka karunia marifat keluar. Pada saat murid-muridnya bimbang, karunia pengetahuan, membaca pikiran orang juga bisa. Gitu ya. Jadi Tuhan Yesus, kita semua dipanggil untuk seperti Dia. Jadi jangan batasi Allah dengan satu gift atau beberapa gift saja. Panggilanku ini tidak. Panggilan kita adalah untuk menjadi seperti Kristus. Ya. Itu harus ada dalam benak kita. Saya mau membagikan satu hal yang beberapa kali kita singgung, tapi mungkin pagi ini kita perlu perdalam lagi, ya, karena di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Kalau memang iman, pengharapan, dan kasih itu begitu powerful di dalam kehidupan setiap manusia, setiap orang Kristen, kenapa orang Kristen itu beda-beda kehidupannya? Bukankah imannya sama, pengharapannya sama, kasihnya juga sama? Lalu apa yang membuat orang Kristen yang satu berbeda dengan yang lain? Tentu bagaimana dia memperlakukan iman, pengharapan, dan kasih itu yang membuat perbedaan. Outputnya berbeda. Sekarang kita lihat dulu di 1 Tesalonika pasal 1. 1 Tesalonika pasal 1. Ayat 2 mulai. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Ayat 3, sebab kami selalu mengingat, nah, Bapak Ibu Saudara bisa garis bawahi di Alkitab kita masing-masing, apa yang diingat di sini adalah pekerjaan imanmu. Saudara, harus disandingkan ini ya. Pekerjaan kita adalah percaya akan belief system Allah, sehingga belief system Allah menjadi, atau imannya Allah, apa yang Allah percaya menjadi apa juga yang kita percaya. Makanya selalu disandingkan pekerjaan iman. Kemudian usaha kasihmu. Allah adalah kasih, maka hukum yang utama dan terutama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh hidup kita. Makanya di situ muncul usaha, labor. Ya, harus belajar mengasihi Allah. Belajar mengasihi Allah itu tidak otomatis. Oh, kalau saya ada di pengajaran kasih karunia, saya mengasihi Allah pasti, Pak. Belum tentu. Harus ada labor, usaha. Bukan berarti gerejanya itu grace, gereja grace itu udah pasti anak jemaatnya mengasihi Tuhan semua. Belum tentu. Labor. Ini perbuatan lagi, Pak. Iya, tapi perbuatan yang disandingkan dengan sesuatu yang ilahi. Perbuatan yang kita lakukan di dalam Allah. Nanti kita akan masuk ayatnya ya. Dan yang ketiga, ketekunan pengharapan. Kata ketekunan di situ adalah konstan atau sesuatu yang diharapkan. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa pengharapan itu tidak pernah kelihatan. Roma 8 ayat 24 katakan, kalau sudah kelihatan bukan pengharapan lagi. Pengharapan itu harus konstan, harus remain, harus tinggal di dalam pikiran kita. Tidak boleh berubah-ubah. Khususnya kalau kita mengalami masalah sakit yang berat. Ya. Jangan sebentar berharap disembuhkan, sebentar membayangkan peti mati. Sebentar menghadap kesembuhan, sebentar lagi mengayang habislah uang kita ini untuk bayar dokter. Jangan begitu, saudara. Harus konstan. Makanya di situ dikatakan ketekunan. Ketekunan pengharapan, konstan. Dari mana pengharapan? Apakah sekedar membayang-bayangkan saja? Kalau tanpa firman Tuhan, itu flash ya. Kadang-kadang itu berhasil flash ya, kekuatan pikiran. Makanya banyak orang hamba-hamba Tuhan dari beritakan Injil lari kepada motivational talk, lari kepada kekuatan pikiran, berujung-ujung kepada hipnoterapi, hipnotis. Nah, itu flash semua. Jadi usaha kasih, pekerjaan iman, usaha kasih, ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa. Ini pengharapan kita menurut Kolose pasal 1 itu kita dapat dari berita Injil.
Jadi tidak kita kita ingin punya sesuatu, kita bayang-bayangkan tanpa kita melihat di dalam berita Injil. Itu kita akan balik kepada flesh. Ya, sekarang kita bandingkan di kitab Wahyu, ada 2 jemaat yang ditegur oleh Tuhan Yesus mengenai 3 hal ini. Yang pertama, Wahyu pasal 2 ayat 2. Saya bacakan untuk kita semua. Aku tahu segala pekerjaanmu. Di situ ada titik 2, tetapi dalam kitab bahasa Inggris, King James itu tidak pakai titik 2. Ya, kalau titik 2 itu kan berarti pekerjaan itu ada jerih payah dan ketekunan. Tapi ini adalah 3 hal ya, yang mau diuraikan di dalam kitab Wahyu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Apa yang missing, Bapak Ibu Saudara? Iman. Ya, di Tesalonika ada iman, pekerjaan iman. Di situ hanya pekerjaanmu. Kedua, jerih payahmu atau labor. Apa yang hilang? Kasih. Di 1 Tesalonika adalah the labor of your love atau pekerjaan usaha kasihmu. Lalu yang ketiga, ketekunanmu. Jadi pekerjaanmu, jerih payahmu, ketekunanmu, tanpa iman, pengharapan dan kasih. Apa yang bahaya kalau kita melakukan semua tanpa Allah? Sekalipun di kitab di jemaat Efesus dikatakan, aku tahu bahwa engkau sabar terhadap orang-orang jahat. Kau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, ya, membuktikan bahwa mereka bukan rasul, namun aku mencela engkau karena tidak ada iman, pengharapan, dan kasih. Apa akibat daripada pekerjaan yang jerih payah tanpa kasih? Itu adalah mereka jatuh, mereka meninggalkan kasih yang semula. Ya. Di dalam tabernakel, hukum Taurat itu adalah perbuatan, ditaruh di dalam tabut perjanjian. Lalu di atas tabut ditutup dengan tutup yang disebut mercy seat. Mercy seat atau tahta kasih karunia. Di tahta kasih karunia itulah yang di atas hukum Taurat dan tongkat Harun dan mana, gitu ya, yang ditaruh di dalam peti. Di atas tahta kasih karunia di antara 2 kerubim, itulah Allah berbicara, mengeluarkan hukum-hukumnya, peraturan-peraturannya, dan segala yang diperlukan oleh umat Israel pada waktu itu. Jadi kalau mereka jatuh ke dalam perbuatan yang salah, itu perbuatan itu ada di bawah kasih karunia. Mereka jatuh ke dalam perbuatan, maka mereka harus mendamaikan dirinya dengan Allah. Dan nanti Allah akan berbicara lagi. Jadi yang membuat mereka suci atau kudus, dibenarkan adalah perkataan-perkataan Allah. Bukankah Yohanes 17 katakan mereka semua sudah dibenarkan oleh perkataan kebenaran. Perkataanku adalah kebenaran. Mereka dikuduskan dalam kebenaran, perkataanku adalah kebenaran. Itu dalam Yohanes pasal 17. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, giat bekerja, giat ada pekerjaan, lalu ada labor, ada tekun, tapi tidak tahu arahnya kemana, maka kita punya potensi lari dari kasih mula-mula, dan kita akan jauh dari Allah. Sekalipun kelihatannya kita aktif melayani, atau kita kelihatan rohani, ada di gereja, atau melakukan segala sesuatu sepertinya ibadah, tapi kita menyangkali kuasanya, itu bahaya. Kemudian, yang kedua, itu ada peringatan kepada jemaat di Tiatira, Wahyu pasal 2, ayat 19. Ya. Situ dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu. Nah, ini bagus kan? Ada kasih, ada iman. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Atau bahasa Inggrisnya mengatakan, aku tahu pekerjaanmu, kasihmu, pelayananmu, imanmu, dan kesabaranmu. Tapi ada yang kasih tanpa pekerjaan, lalu iman tanpa pekerjaan, kasih tanpa usaha. Jadi ini adalah orang-orang yang mix ya. Jadi mereka dengar firman Tuhan, mereka juga dengar tahu apa itu iman, tapi tidak ada usaha untuk menambahkan kepada iman pengetahuan, kepada pengetahuan kasih dan sebagainya. Kepada kasih juga mereka tidak berusaha untuk mendalami kasih itu, masuk ke dalam kedalaman pengetahuan tentang kasih. Karena kalau kita bicara kasih, itu kita bicara tentang panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya.
Jadi ada orang-orang yang cepat puas tahu firman Tuhan, tapi tidak mau bertekun di dalam dirinya. Sama juga di sini Tuhan mencela, ayat 20, aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar menyesatkan hamba-hamba supaya berbuat zina. Zina itu berarti lari dari kebenaran firman Tuhan atau memasukkan benih yang bukan dari Tuhan. Tuhan Allah adalah suami kita. Harusnya benih Dia yang kita terima. Nah, ini terjadi kepada orang-orang yang tidak bertumbuh di dalam pengenalan. Mereka mulai dari spirit, dari firman Allah, katakanlah dari firman Allah yang baik, dari grace, ya. Lama-lama menyimpang kepada pengetahuan baik dan buruk. Bisa seperti itu ya. Yang paling sering, saya jadikan contoh. Karena Tuhan itu baik, kita bisa datang kepada Tuhan apa adanya, maka kita katakan Tuhan akan menerima kita apa adanya. Kelihatannya baik dan kelihatannya benar, tapi itu adalah half truth. Karena Tuhan bukan sekedar menerima kita apa adanya, tapi Tuhan akan mengubah kita apa adanya. Apapun keadaan kita, datang kepada Tuhan akan diterima dan diubah. Ya, diterima dan diubah oleh Tuhan. Pertanyaannya, maukah kita berubah? Berubah menjadi apa, Pak? Menjadi seperti Kristus. Tidak mempertahankan sifat kita yang lama, manusia lama kita tinggalkan. Kalau kita bilang susah, Pak, bukan susah, mustahil tanpa Kristus. Jadi di dalam grace, kita tidak bicara sesuatu yang susah atau mudah. Di dalam kasih karunia, kita bicara sesuatu yang mustahil kita lakukan tanpa Kristus. Ya, makanya saya pernah katakan, kalau hukum Taurat cuma 630 aturan mainnya, hukum kasih karunia ada 1000 lebih. Makanya Tuhan Yesus katakan, mari datang kepadaku kau yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan menjadi kelegaan, bebanku nyaman. Kuk yang akan kupikulkan itu enak. Tapi harus bersama kelegaan yang dari Kristus. Nyaman, saudara. Ya, jadi sekarang kita bisa katakan bahwa ikut Tuhan itu ringan kalau kita lakukan bersama dengan Kristus. Bagaimana sih Pak melakukan bersama dengan Kristus? Ya ayat ini tadi yang kita baca. Harus ada pekerjaan iman, ya, berusaha untuk percaya. Lalu labor of love, berusaha untuk mengasihi Tuhan Allah, paksa tubuh kita. Ada orang-orang berpuasa, dikira akan menggerakkan Tuhan. Tidak, berpuasa itu untuk memaksa tubuh kita, supaya flesh kita itu tidak mempengaruhi kita untuk menarik kita dari kasih Allah. Ya. Jadi berpuasa itu untuk membujuk diri kita. Itu usaha labor kita, labor to love. Lalu ada yang disebut dengan ketekunan dalam pengharapan. Harus tekun. Imajinasikan apa yang kita inginkan di dalam janji firman Tuhan. Semua itu, Bapak Ibu Saudara, semua yang Tuhan Yesus kerjakan, atau semua yang Allah kerjakan di dalam Kristus, itu hanya disediakan bagi mereka yang mau melakukan ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Tapi disertai dengan pekerjaan iman, labor, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapan. Wah, jadi berat Pak ikut Tuhan? Enggak, saudara. Enggak. Bersama Kristus ringan. Tuhan akan kasih desire. Tapi kalau kita hanya mau outputnya saja, bukan hanya berat, mustahil, saudara. Semua janji-janji Tuhan itu hanya ya dan amin, hanya di dalam Kristus. Jadi simpelnya, Bapak Ibu Saudara, paksa diri kita untuk mau resting di dalam Tuhan. Ada satu buku, saudara, yang keluar, yang tulis judulnya kalau salah, Live the Let Go Life. Ya, hidupilah kehidupan yang let go. Maksudnya jangan terlalu dipikirkan. Ya. Saudara, kalau kita cuma baca judulnya, ya, nanti kita akan terjebak dalam kehidupan yang gimana nanti. Ya, gimana nanti aja deh. Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa. Itu bukan isi buku itu, bukan seperti itu. Isi buku itu saya belum baca terus terang, ya, tapi saya baca prolognya dari penulisnya. Selama si penulis ini memberitakan tentang apa isi buku itu satu kata-kata yang baik, tapi saya tidak mendapatkan dasar firman-nya. Gitu ya. Si penulis tidak menulis dasar firman-nya, tapi saya tahu itu dari Tuhan. Gitu ya. Saya tahu itu dari Tuhan. Dikatakan bahwa dia ditanya oleh hostnya, ditanya bagaimana sih live the let go life, bagaimana seseorang bisa menghidupi kehidupan yang tanpa memikirkan segala sesuatu, biarkan saja karena Allah akan melakukan yang baik. Yaitu semua dari pewahyuan.
Jawab si penulis. Gitu ya. Tanpa pewahyuan tidak bisa seperti itu. Iya betul ya. Tapi ada ayatnya yang menjamin bahwa let go life yang dasarnya firman Tuhan itu ada di Mazmur, dikatakan be still and know that I am God. Tenanglah dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Ya, kata still di situ adalah bukan sesuatu yang pasif. Be still atau tenang. Kata tenang di situ adalah tenggelamkan diri kita di dalam janji firman Tuhan. Baru jalani hidup ini dengan hidup yang let go life. Biarkan semua yang terjadi di luar, tapi diriku, tapi aku, hatiku, pikiranku, perasaanku akan kutenggelamkan di dalam janji firman Tuhan. Artinya, ya kita harus tahu janji firman Tuhan. Kalau nggak tahu janji firman Tuhan, nggak bisa live the let go life. Tidak bisa hidup, adalah yang terjadi, terjadilah. Terjadi yang buruk, kaget kita nanti, saudara. Ya. Live the let, menghidupi satu kehidupan yang rileks itu harus rileks di dalam firman. Itu sebabnya saya buka tadi dengan pernyataan harus ada pekerjaan iman, berusaha untuk percaya. Harus ada labor to love, berusaha untuk mencari pengenalan akan Tuhan. Lalu harus ada berusaha menaruh sesuatu gambar video di dalam pikiran kita, disebut dengan imajinasi, atau bahasa perjanjian baru disebut hope, pengharapan. Itu harus konstan, harus tinggal di situ. Jangan tukar-tukar, nanti baik, nanti buruk, nanti baik, nanti buruk, jangan. Harus tinggal di situ. Itu semua harus kita lakukan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan jiwa dan pikiran kita. Ya. Hasilnya pasti oke. Hasilnya pasti semua janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Ya. Efesus pasalnya yang kedua. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi kita adalah buatan Allah. Kita yang mana? Manusia baru kita adalah buatan Allah. Diciptakan, dibuat di dalam Kristus Yesus. Di sini dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, saya mau bedah ayat itu. Kata-kata diciptakan di dalam Kristus untuk pekerjaan baik, terjemahan yang lebih tepat adalah diciptakan di dalam Kristus masuk ke dalam pekerjaan baik. Nah, jangan bayangkan pikiran pekerjaan baik ini adalah perbuatan baik, ya. Mengunjungi sekedar hanya berbuat hal-hal sosial, mengunjungi yatim piatu, membangun gereja, itu semua pekerjaan baik, ya. Memelihara keluarga, pekerjaan baik. Tapi yang dimaksud pekerjaan baik di sini bukan itu. Pekerjaan baik ini adalah pekerjaan baik yang dilakukan Yesus Kristus selama pelayanannya 3,5 tahun di muka bumi, yang mendamaikan Allah dengan manusia. Sehingga nomor satu, dia datang, dia yang kaya merela menjadi miskin supaya kita yang percaya menjadi kaya di dalam Kristus. Pekerjaan baik, ya. Lalu oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh, itu pekerjaan baik. Karena dia Allah Immanuel, maka kita dijamin sukses dalam kehidupan, di dalam keluarga, dalam pekerjaan. Itu pekerjaan baik. Ya. Kita dijamin akan dipenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan kemuliaan, itu pekerjaan baik. Dan juga Tuhan tidak menyangkal bahwa kita akan dianiaya karena firman. Itu pekerjaan baik. Sebuah pekerjaan baik di dalam Kristus. Nah, kita disiapkan, diciptakan untuk masuk dan menggenapi semuanya. Kita disembuhkan, kita diberi umur panjang, kita hidup yang berkelimpahan, kita hidup dipelihara sampai masa tua, sekalipun disertai aniaya karena orang tidak suka. Kitab Markus pasal 4 katakan, kita bisa sukacita, senang mendengar firman Tuhan, tetapi bertahankah kita ketika penganiayaan datang karena firman? Garis bawah itu, saudara. Penganiayaan datang karena firman. Ya, jadi kalau kita dicemooh, dikatakan hati-hati itu dengan itu, konsepnya begini, begini, begini. Lalu kita merasa kecil hati, kita tidak kuat penganiayaan. Ya, sekali lagi, pekerjaan baik yang dimaksud sini adalah pekerjaan yang Yesus lakukan. Supaya kita hidup di dalam Dia, itu pekerjaan baik. Nah, kalau kita tidak melakukan pekerjaan iman, lalu usaha kasih, dan tekun berharap, maka kita akan terlempar dari pekerjaan baik itu. Itu sebabnya Allah membuka diri, bukan hanya menyelesaikan pekerjaan baik,
tapi membuka dirinya supaya setiap kita bisa datang kepadanya untuk belajar tentang pekerjaan baik. Nah, di situ hal itu dituliskan di kitab Roma. Kitab Roma pasal 5 ayat 1. Kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi iman membuat kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ayat 2, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Jadi iman adalah jalan masuk ke dalam kasih karunia. Iman adalah juga jalan masuk ke dalam satu kehidupan bersama dengan Allah. Maka kasih karunia adalah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ini definisi yang harus kita pegang. Setiap kita harus pegang ini. Bahwa kasih karunia bukan hanya pengampunan dosa, tapi hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ngapain Allah? Apa yang Allah perbuat dalam kehidupan kita dengan Dia? Amsal katakan, ya, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Ayat 20a saja. Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Sekarang, kalau kita bergaul dengan Allah, maka kita akan memenuhi kerinduan Allah di Matius 10 tadi. Cukuplah bagi seorang murid sama seperti gurunya, seorang hamba sama seperti tuannya. Jadi hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, itu adalah hidup kita berguru, belajar, mendengarkan firman-Nya. Itulah grace yang sesungguhnya, kasih karunia. Ya, definisi di luar itu hanyalah translate atau terjemahan-terjemahan yang sebetulnya tidak ada di Alkitab. Ya. Lalu dilanjut di sini, ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan. Saudara perhatikan, ada kesengsaraan di situ. Apa sengsara? Sengsara itu berarti apa yang kita dengar dari Tuhan dibantah. Bahwa kita sudah diampuni sekali untuk selamanya, dibantah sama orang. Bahwa kita diperkaya oleh Tuhan, dibantah, hati-hati dengan prosperity. Ya. Bahwa kita tidak diperhitungkan pelanggaran, ada yang membantah. Kalau gitu enak dong berbuat dosa. Semua orang membantah, itu membuat kita jadi, aduh, sengsara ya. Gimana ya, saya percaya atau enggak sama Tuhan? Nanti kalau kita sudah mulai bimbang, kita bisa terlempar dari pekerjaan baik yang Tuhan buat di dalam Kristus. Tuhan nggak mau itu. Ya. Kemudian, bermegah dalam kesengsaraan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Itu yang benar ya. Jadi kalau kita dibantah, makin bertekun. Makanya dibilang tekun dalam pengharapan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, seolah-olah ada beberapa step sebelum pengharapan, tapi percayalah, itu terjadi begitu kita berpegang pada firman, pekerjaan iman, labor of love, maka kita langsung berpegang pada pengharapan. Dan ayat 5, pengharapan itu tidak mengecewakan. Mengapa? Karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kalau kita baca Roma 5 ayat 1 sampai berapa tadi? Sampai 5, itu iman, pengharapan, dan kasih muncul semua, termasuk di dalamnya ada ketekunan, ada pekerjaan iman, juga ada apa tadi? Kesabaran, ya, kesabaran untuk berharap terus. Untuk apa itu semua? Supaya kita yang adalah diciptakan baru di dalam Kristus, kita tidak terlempar dari pekerjaan baik itu. Jadi jangan terjemahkan pekerjaan baik itu adalah pekerjaan perbuatan baik. Tidak, pekerjaan yang Allah siapkan untuk kita ada di dalamnya. Dia udah kerjakan buat kita, terus kita nggak mau ambil. Kan gimana ya? Kasihan ya. Bapak kita sudah siapkan buat kita, kita nggak mau ambil pekerjaan baik. Kita dibenarkan, dikuduskan, diberkati untuk menjadi berkat, lalu dibuat kita bertambah banyak, lalu kita bukan menjadi terus-terusan jadi arena peperangan hidup kita. Tiap hari perang. Ya. Tuhan ingin kita tuh jadi billboard, papan reklamenya Tuhan. Ini loh, anakku ini kujagai, kulindungi, biarpun dianiaya orang, dia tetap bertekun dalam firman. Itu jadi papan reklame. Memuliakan nama Tuhan. Jadi orang tahu, oh itu ya Allahnya orang itu. Pantesan hidupnya nggak pernah terpengaruh dengan resesi ekonomi, dengan virus yang mematikan, nggak pernah tersentuh orang itu. Kenapa? Karena Allahnya menjaga dia. Nah itu yang Allah mau, saudara. Kita tidak terlempar dari pekerjaan dia. Itu sebabnya kasih karunia dibukakan kepada setiap orang, mengajar kita untuk hidup saleh, supaya kita tidak terkena hal-hal yang merugikan di dunia ini.
Syaratnya apa? Pekerjaan iman, labor of love, ya, usaha kasih, dan tekun berharap. Saya akan tutup dengan ini. Peringatan di kitab Titus ini adalah anak rohani dari Paulus. Ya, Titus itu cuma 3 pasal, tapi mengenai pekerjaan baik yang disiapkan, yang diceritakan oleh Efesus 2 itu disebut dalam pasal 1, 2, dan 3. Dan itu peringatan untuk, pertama, para pengerja Tuhan, kedua, para orang tua, orang muda, maksudnya di dalam keluarga, ketiga, untuk jemaat secara keseluruhan. Ya. Jadi di Titus pasal 1, saya secara cepat saja saya akan bacakan. Titus pasal 1, itu nanti ayat yang akan saya garis bawahi ayat 16. Tapi ayat sebelumnya, di ayat berapa ya saya baca? Ayat 5 ya, supaya nggak terlalu lama. Ayat 5, aku telah meninggalkan kau di Kreta, ya, Titus ditinggalkan di situ, supaya mengatur apa yang perlu diatur, supaya kau menetapkan penatua-penatua di setiap kota. Siapa itu penatua? Orang-orang yang tak bercacat, yang punya hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Ya, untuk para pengerja. Kemudian hindari ini, ya, hindari ini. Ayat 16. Mereka mengaku, mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang-orang yang mengklaim dirinya pengerja, aktif dalam firman Tuhan, di dalam pelayanan. Tapi mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia, mereka keji dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Oke, saya baca dari King James-nya ya, terjemahan yang lebih akurat ya. Dikatakan begini, mereka mengakui mereka mengenal Allah, tetapi dalam pekerjaannya, di kitab Wahyu tadi ada anak-anak Tuhan yang bekerja, tapi bukan pekerjaan iman. Dalam tingkah lakunya, di dalam perbuatannya, attitude-nya, mereka bukan orang-orang taat. Lalu ada kata yang tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mereka diskualifikasi dari setiap pekerjaan baik. Nah, kalau kita terjemahkan pekerjaan baik dengan benar, kita akan mengerti maksud nasihat Rasul Paulus. Jangan sampai kita didiskualifikasi dari apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Kita disembuhkan, kita diperkaya, kita dilindungi, kita bisa bertahan sekalipun dalam penganiayaan, sampai masa tua kita digendong Tuhan. Jangan sampai kita disqualified dari semua hal ini. Kita memiliki umur panjang, sepuasnya sampai kapanpun. Kita tidak dikuasai sakit, penyakit, kemiskinan. Ini pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus. Di sini ada orang-orang, pengerja-pengerja, ya, saya berdoa dan tidak terjadi di tempat kita. Ada orang-orang yang disqualified. Paulus mengatakan, aku melatih tubuhku supaya aku memberitakan Injil, jangan aku jadi disqualified. Aku sendiri tidak fit mendapatkan apa yang kuberitakan. Makanya Bapak-Ibu Saudara, bukan yang nggak gentar ya saya menjadi gembala, saya itu menceritakan janji-janji Allah. Dan setelah itu saya harus dengar lagi dan saya katakan, Tuhan, aku mau mengalami apa yang kuberitakan. Ya, jangan cuma yang dengar yang mengalami. Saya sebagai gembala juga ingin mengalami apa yang saya beritakan. Karena posisi kita sama, Bapak-Ibu Saudara. Saya harus melakukan pekerjaan iman, labor of love, patience, atau sabar berharap. Sama. Mau gembala, saya ingatkan lagi, hanya satu panggilan, yaitu kita dipanggil untuk bersekutu dengan Kristus. Tapi untuk melakukan karunia ada ukuran gift, ada takaran kasih karunia. Itu didapat sesuai dengan pekerjaan kita. Jadi mari sama-sama kita bekerja, berusaha kita dengan sekuat tenaga kita mengasihi Allah. Ingat, kekuatannya bukan dari kita, tapi dari Roh Kudus yang ada di dalam kita. Power. Itu tadi buat pengerja, ya. Kemudian pasal 2 ini buat orang tua, pemuda, dan hamba. Ya, nasihatnya di sini ayat 3. Pasal 2 ayat 3, perempuan-perempuan tua,
Hendaklah mereka hidup sebagai orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajar hal-hal baik. Dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ya, jadi yang baru menikah, istri-istri yang masih muda, bukan istri muda, istri yang masih muda, ya, ibu-ibu rumah tangga yang masih muda harus belajar mengasihi suaminya. Ya, siapa yang ngajari? Ya, lihat contoh dari perempuan-perempuan atau ini apa istilahnya? Perempuan-perempuan yang lebih senior lah, ya, jangan dibilang tua gitu ya. Jadi kita punya kewajiban memberi contoh. Hidup bijaksana, suci, rajin mengatur rumah tangga, taat kepada suami agar firman Allah jangan dihujat. Bapak Saudara, saya pernah kasih satu gambar bahwa kepala suami adalah Kristus, kepala istri adalah suaminya. Lalu di bawah ada anak-anak. Dan saya mau beritahu bahwa itu perintah yang kasih adalah Roh Kudus. Ingat, setiap perintah yang dikasih Roh Kudus itu bukan hal yang sulit dilakukan, juga bukan hal yang mudah dilakukan, tapi hal yang mustahil. Jadi untuk mengasihi suami untuk mengasihi Kristus, anak-anak mengasihi orang tua, itu hal yang mustahil tanpa Kristus. Jadi caranya gimana dong? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Itu yang utama. Jangan koreksi ke atas ke bawah. Istri jangan koreksi suami, koreksi anak-anak. Suami jangan kebanyakan koreksi istri, koreksi anak-anak. Bina dulu hubungan ke atas. Pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan. Ke Kristus semua. Supaya hierarki itu terjadi. Kalau ada satu yang melenceng, yang lain pertahankan. Pegang firman Tuhan, bertahan dalam kasih, bertekun dalam pengharapan. Nanti yang sisanya, entah suami, istri, atau anak itu akan inline dengan sendirinya. Tuhan akan lakukan itu untuk kita. Tuhan akan bela. Ya, jangan sibuk mengkoreksi atas dan bawah. Ya, itu akan menimbulkan pertengkaran. Karena itu perintah itu yang kasih Roh Kudus. Jadi kita perlu lakukan bersama dengan Roh Kudus. Ya. Di situ ada kata-kata, jadikan dirimu sendiri satu teladan. Atau bahasa Inggrisnya katakan, tunjukkan bahwa diri kita adalah pattern dari good works. Nasihat untuk orang tua, pemuda, untuk suami, istri semua, tunjukkanlah masing-masing kita adalah pattern dari good works atau pekerjaan baik yang Tuhan Yesus lakukan. Oke, ya. Berarti maksudnya, jadi kita ambil bagian dalam janji Allah. Waktu sakit disembuhkan, waktu berduka dapat penghiburan dari Tuhan, tidak lari kemana-mana, dan sebagainya. Pattern of good work. Di situ muncul kata good work. Ayat 11, karena kasih karunia Allah sudah dinyatakan, yang menyelamatkan semua manusia. Dia mengajar kita untuk meninggalkan, dia mendidik kita, kasih karunia Allah mendidik kita meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi supaya kita hidup bijaksana, beribadah dan adil dan beribadah dalam dunia. Lalu di pesan penutup ayat 3, pasal 3, ingatkanlah mereka semua, nah ini jemaat secara umum, ingatkan mereka semua tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan pekerjaan yang baik. Muncul lagi kata pekerjaan baik. Ya, kepada kita jemaat secara umum, tunduklah pada pemerintah. Ya, submit, submit. Ya, kenapa tidak dikatakan obey? Ada dua hal yang berbeda, submit dan obey. Tunduk itu dalam segala hal tunduk. Tapi obey, kalau pemerintah melarang kita baca Alkitab, kita tidak harus obey. Kita bisa membaca dengan cara kita, dengan hikmat Tuhan. Di Cina itu saya dengar ada orang dilarang, ada sekelompok orang Kristen dilarang baca Alkitab, mereka submit, mereka tidak ibadah, tapi mereka tidak obey. Karena mereka membaca Alkitab dalam potongan-potongan, lembaran-lembaran. Itu maksudnya kenapa tidak disuruh obey. Ya. Bedakan obey, obedience, dan submission. Ya. Tunduk pada pemerintah, dan siaplah untuk setiap pekerjaan baik. Saudara, kita ada dalam pekerjaan baik, siap menunjukkan kepada pemerintah bahwa kita adalah orang diberkati, bayar pajak, kemudian siap tunjukkan pada pemerintah kalau dilarang ngumpul, jangan ngumpul. Jadi pemerintah lihat, oh ini kelompok ini baik ya. Ya, karena kita disiapkan dalam pekerjaan baik. Sekalipun dilarang untuk ibadah offline full gitu ya, nurut gitu ya. Karena substansinya bukan di pertemuan, tapi firman Tuhan yang kita dengar lewat Zoom atau lewat YouTube bisa aja. Jadi pekerjaan baik itu bisa melindungi kita. Tidak percuma pemerintah menyandang pedang.
Kalau kita baik, ya kita nggak usah takut pada pemerintah. Ayat 8, Titus 3 ayat 8, perkataan ini benar, aku mau supaya engkau yakin dan menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan baik. Muncul lagi pekerjaan baik. Dalam bahasa Inggrisnya, perkataan ini benar, supaya mereka yang percaya kepada Allah sungguh-sungguh memelihara pekerjaan baik. Maintain, artinya sungguh-sungguh memelihara, supaya kita secara jemaat sebagai sesuatu jemaat yang umum, secara umum, itu bisa menunjukkan bahwa aku ada di dalam pekerjaan baik Kristus, aku dijagai, aku dilindungi. Maintain. Bagaimana maintain? Yaitu tetap berimajinasi, memikirkan hal yang Tuhan sudah selesaikan untuk kita. Makanya ada ketekunan pengharapan, itu kata yang mirip dipakai maintain. Semua pekerjaan baik Tuhan, bayangkan, Bapak Ibu Saudara, bayangkan. Ya. Jangan bayangkan sesuatu yang negatif, bayangkan apa yang Tuhan Yesus lakukan itu untuk kita, personal. Ayat 9, hindari persoalan yang dicari-cari dan bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat, nah ini mengenai bidat itu adalah orang yang pegang doktrin aneh-aneh. Apapun doktrin di luar doktrin Kristus itu bidat. Seorang bidat yang 1-2 kali kau nasihati, hendaklah kau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dengan dosanya, menghukum dirinya sendiri. Jadi bidat lahir dari condemnation, penghukuman. Selalu, ya, menurut ayat ini selalu bidat, orang yang pegang doktrin yang aneh-aneh dimulai dari menghukum dirinya sendiri. Kemudian ayat 14, ya. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Dalam versi King James dikatakan, biarlah orang-orang kita juga belajar memaintain good work, pekerjaan baik yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Hidup di dalamnya, bermanifestasi, pekerjaan baik itu bermanifestasi dalam kehidupan kita, untuk memenuhi keperluan hidup yang pokok. Jadi untuk keperluan hidup yang pokok sehari-hari, itu nggak ada excuse juga, saudara. Kita harus minta supaya apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi jangan acuh, jangan acuh tak acuh dengan pekerjaan baik ya, yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Kita harus berusaha bekerja dengan iman, percaya, ucapkan, itu pekerjaan. Lalu labor, love, berusaha mengenal, masuk ke dalam pengenalan firman Tuhan, panjang, tinggi, lebar, dan satu lagi, dalam, pewahyuan. Itu hanya bisa dengan Roh Kudus. Kalau panjang, tinggi, lebar, masuk sekolah teologi bisa. Itu pekerjaan baik yang Tuhan Yesus lakukan. Harus ada dalam benak kita, continue, supaya kita bisa mengenal. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.